Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Awalud Zikri dari Universitas Riau Kepulauan, jurusan Teknik Industri. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai analisis eksperimen menggunakan factorial design untuk melengkapi nilai UAS Design of Experiment. Yang mana dosen pengampu saya yaitu Dr. Insinyur Abdullah Merjani, STMT. Nah, di sini latar belakang dari permasalahannya yaitu kita akan mencari kira-kira kualitas terbaik dari proses pembuatan kertas. Di sini kita punya tiga faktor, yaitu cooking time atau waktu memasak, tekanan, dan juga percentage of wood atau jenis kekerasan kayunya. Faktornya di sini ada tiga ya. Kemudian tidak kita pertama itu kita harus memasukkan data-data yang sudah kita kumpulkan dari sini. Ini harus dikonversikan dulu ya dari software Minitab. Kemudian eh, data ini kita masukkan ke Excel, susunannya sesuai yang sudah disarankan oleh Minitab ini. Nah, baru kita isi di sini. Kemudian kita isi di sini untuk kekuatannya. Nah, di sini sudah saya isi. Kemudian kita lanjut ke analisa menggunakan factorial design. Nah, di sini permasalahan yang ingin diselesaikan yaitu menganalisa data dan menarik kesimpulan, kemudian menyiapkan residual plotnya, kemudian memberikan komentar tentang kecukupan model, dalam kondisi seperti apa yang akan kita lakukan, proses apa yang kondisi seperti apa Anda akan menjalankan proses ini. Kenapa? Tujuannya dari eksperimen ini untuk menganalisa kondisi proses produksi pembuatan kertas, mencari faktor yang berpengaruh signifikan terhadap kekuatan kertas, kemudian mencari solusi dan parameter yang terbaik. Nah, di sini ada tiga faktor ya, yaitu percentage of hardwood, cooking time, dan juga pressure. Oke, ini dia. Kemudian levelnya ada 2, 4, 8. Ya, ini levelnya. Kemudian 400, 500, dan 650. Dan juga 3 jam dan 4 jam untuk waktu memasaknya. Kemudian di sini ada replicates, yaitu dua. Replicates itu jumlah dari percobaannya. Di sini ada dua, di sini juga ada dua, di sini juga ada dua. Oke, lanjut. Nah, di sini kita sudah memasukkan ya di Minitab itu factorial design itu. Di sini ada tiga, kemudian level yang kita isi di sini. Nah, kenapa kita memilih eh, factorial design untuk pemecahan masalah di sini? Karena faktor yang kita lihat di sini itu lebih dari satu, yaitu tiga faktor yang mana faktor tersebut dari kekuatan kayu, tekanan, dan waktu memasak. Nah, setelah data kita analisa, kita harus mengecek terlebih dahulu ya, data kita itu sebarannya normal atau tidak. Nah, kalau kita lihat dari sini, titik ini mengikuti garis diagonal merah, di mana data tersebut asumsinya normal. Kemudian residual versus fitnya tersebar acak di sekitar garis nol tanpa pola, mengindikasikan tidak ada hubungan non-linear. Histogramnya bentuk distribusi simetris dan terpusat, memperkuat asumsi normalitas dan residual. Tidak ada outlier yang ekstrim. Kemudian residual versus observation order. Di sini agak membingungkan, ya. Bukan membingungkan sih, agak mencurigakan karena ada fluktuasi di sekitar nol, seperti ada indikasi autokorelasi. Nah, itu sih kalau yang kita lihat dari datanya ya. Kemudian kita lihat di sini analysis of variance-nya, kita dapat tiga.
memang di sini tuh sangat signifikan itu yaitu pressure dan cooking time, yang mana P value-nya itu 0,000. Nah, ini cukup berpengaruh ya terhadap kualitas dari kertas ya. Nah, kita lihat juga di sini koefisien value-nya, faktor utama yang signifikan yaitu hardwood level 2. Ini di sini koefisiennya itu 0,611, P value-nya 0,00, memberikan peningkatan signifikan terhadap kekuatan material. Kemudian pressure 400 dan 500 itu menurunkan kekuatan secara signifikan. Berarti ini agak kurang bagus di sini. Kemudian cooking time level 3 juga menurunkan kekuatan. Jadi ini kemungkinan tidak recommended ya untuk dilakukan. Nah, di sini kita bisa lihat juga faktor yang mempengaruhi kekuatan itu yaitu hardwood level 2 meningkatkan kekuatan. Dari data ini kita bisa melihat dia meningkatkan kekuatan, kemudian pressure 650 itu juga meningkatkan kekuatan, sangat berbeda dengan 400 dan 500 yang justru menurunkannya. Cooking time level 4 juga meningkatkan kekuatan. Nah, ini berarti bisa kita bilang untuk pengambilan keputusannya yang terbaik itu menggunakan hardwood level 2, pressure 650, dan cooking time level 4, 4 jam pemasakan untuk memaksimalkan kekuatan dari si materialnya atau kertas. Kemudian kita harus menghindari kombinasi pressure 400 dan cooking time karena itu sangat berdampak negatif. Kurang bagus ya dia. Itu rendah kualitinya. Nah, di sini juga ada Pareto chart of standardized effect. Faktor yang signifikan itu memang dari cooking time memiliki efek terstandarisasi paling tinggi dan melewati ambang batas signifikan. Jadi ini sangat signifikan untuk cooking time. Lalu di sini kesimpulan umumnya bisa kita lihat ya, fokus optimasi itu harus pada pengaturan waktu permasakan dan juga tekanan dan jenis kayu. Interaksi antar faktor itu dapat dikesampingkan di model akhir untuk menyederhanakan analisis. Nah, di sini kita lihat summary and conclusion-nya. Makna dari eksperimen ini terhadap kualitas dan efisiensi produk itu yaitu mempengaruhi dari semua percobaan tadi itu memang dia sangat mempengaruhi terhadap kualitas kertas yaitu faktor yang paling signifikan pressure, cooking, dan jenis hardwood-nya. Koefisien negatif pada tekanan tinggi dan waktu memasak yang terlalu lama menunjukkan bahwa overprocessing menurunkan kekuatan material. Nah, kemudian di sini kita lihat juga yang sudah dijelaskan ya, seperti sebelumnya, ini kesimpulannya, cooking time itu sangat tinggi, sangat menentukan utama, sebagai penentu utama kekuatan dari si kertas. Kemudian pressure tinggi, dia signifikansinya lumayan tinggi, tapi tidak terlalu berpengaruh ya. Lebih ada yang lebih tinggi yaitu cooking time, hardwood. Oke, keputusan yang harus diambil oleh secara teknis ya, berdasarkan data yang tadi itu, pertama itu kita harus menetapkan parameter yang optimal berdasarkan model yang prediktif. Kemudian menggunakan jenis hardwood yang terbukti meningkatkan kekuatan, berarti yang tadi nomor 2, dan juga hindari tekanan dan waktu masa yang berlebihan. Nah, kita harus juga menerapkan kontrol proses berbasis data atau biasanya disebut SPC ya. Nah, itu untuk melihat performa dari quality. Secara manajerial, investasi pada sistem monitoring dan kontrol otomatis berbasis model statistik. Nah, itu perlu untuk menjaga stabilitas dari quality. Kemudian revisi SOP atau WI produksi agar selaras dengan hasil eksperimen. Kemudian kita juga harus melatih operator atau eh, direct labornya mereka untuk lebih memahami dan juga
lebih disiplin ya mengenai quality. Kemudian resiko jika tidak diambil berdasarkan eksperimen, jika keputusan tidak diambil berdasarkan eksperimen. Nah, ini